Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Prawoko, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SD Negeri 2 Gundang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam koneksi antar materi modul 1.1. Ada 3 pertanyaan pemantik yang menjadi refleksi bagi diri saya sebagai seorang pendidik. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Pertanyaan ketiga, apa yang bisa saya siapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, peran guru lebih dominan dalam pembelajaran atau dikenal dengan istilah teacher center. Siswa dianggap seperti kertas putih yang siap untuk ditulisi, sehingga guru sebatas mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Yang kedua, fokus pembelajaran adalah ketercapaian materi dan KKM serta mengutamakan aspek kognitif saja. Yang ketiga, memberikan tugas, PR, dan latihan soal yang banyak demi sukses ujian sekolah. Selama ini, salah satu indikator keberhasilan seorang guru adalah apabila peserta didiknya memperoleh nilai yang tinggi dalam pelaksanaan ujian sekolah. Maka guru akan memberikan tugas, PR, dan latihan soal yang banyak yang bervariasi dengan tujuan agar peserta didik siap dan sukses menghadapi ujian sekolah. Yang keempat adalah kurang memahami karakter peserta didik. Selama ini, karakter tidak menjadi fokus utama pembelajaran karena ada yang dianggap jauh lebih penting dari sekedar karakter peserta didik. Yang kelima, sebagai seorang guru, saya akan merasa gagal jika peserta didik saya tidak memahami materi dan tidak tuntas belajar. Bahkan ada kecenderungan saya akan memarahi peserta didik saya apabila hal ini tidak tercapai. Karena memang tuntutannya adalah anak atau peserta didik itu memahami materi serta tuntas belajar. Yang keenam, dalam pembelajaran yang saya laksanakan, peserta didik memiliki kecenderungan tidak aktif dan memiliki motivasi belajar yang sangat rendah. Lantas, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama adalah bahwa pembelajaran yang dilaksanakan mestinya berpusat kepada peserta didik atau student center, menjadikan peserta didik sebagai fokus utama di dalam setiap pembelajaran. Yang kedua,
adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Yang ketiga adalah menghargai karakter peserta didik, memperlakukan peserta didik sesuai dengan kodratnya, memberikan penghargaan atau reward dengan tujuan untuk memotivasi peserta didik dan meniadakan hukuman atau punishment. Menurut Ki Hajar Dewantara, hukuman yang dilakukan akan mematikan jiwa dari peserta didik. Maka Ki Hajar Dewantara melarang adanya hukuman. Keempat, pembelajaran dengan menerapkan berbagai metode, media, alat peraga yang kemudian juga disisipkan adanya permainan dan dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari dari peserta didik. Yang kelima, pembelajaran semestinya dilaksanakan dengan memperhatikan seluruh aspek, yaitu afektif, psikomotor, dan kognitif. Apabila ketiga aspek tersebut diseimbangkan, maka tentunya pembelajaran menjadi pembelajaran yang bermakna. Apa yang bisa segera saya siapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan fokus pada peserta didik. Harapannya, apabila pembelajaran dilaksanakan dengan hal-hal tersebut, maka akan menjadi lebih bermakna bagi peserta didik, dan tentunya muaranya adalah menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berikutnya adalah pembelajaran basis kearifan lokal budaya setempat. Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas memanfaatkan, menggali, menelusuri, dan mengingatkan kembali nilai-nilai luhur budaya berbasis kearifan lokal, sehingga anak-anak akan tertanam jiwa-jiwa menghargai budaya daerah, mengangkat kembali budaya-budaya daerah, memperkenalkan, menggali lagi, sehingga budaya daerah setempat itu menjadi suatu hal yang khas yang akan menjadikan anak-anak ini tidak kehilangan jati diri. Yang ketiga adalah menerapkan merdeka belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas peserta didik. Yang keempat adalah tidak menuntut, tetapi menuntun dengan sistem among. Tugas seorang pendidik adalah menuntun supaya anak-anak itu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodratnya. Tidak menuntut, karena anak-anak ini sudah memiliki bakat, potensi, dan kreativitas masing-masing. Hanya kita perlu membimbingnya agar tidak membahayakan dirinya. Yang kelima adalah menanamkan budi pekerti. Budi pekerti erat kaitannya dengan karakter seseorang. Kita bisa menanamkan budi pekerti dengan cara melakukan pembiasaan yang positif
kelas atau di sekolah kita, misalnya dengan pembacaan Asmaul Husna. Membiasakan anak untuk melaksanakan 5S, melakukan salaman ketika datang atau pulang dari sekolah, dan kegiatan-kegiatan pembiasaan lain yang bernilai positif, sehingga di dalam jiwa anak akan tertanam budi pekerti yang baik, sehingga nanti dapat diaplikasikan dalam kehidupannya. Demikian tadi refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam koneksi antar materi modul 1.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.